syukur kehadirat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk dijadikan umatnya seperti umat baginda Nabi, yang kerjanya dikit, gajinya besar, amalnya dikit, tapi pahalanya banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan minimal 1 kali kita beramal dikali 10 ganda. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Ini umat Nabi itu sangat diistimewakan oleh Allah. Yang maksiat banyak tapi ditutupi oleh Allah Jalla wa'ala. Beda dengan orang-orang umat terdahulu. Bani Israel itu, Bu, kalau malamnya zina, pagi harinya sudah tertulis di pintu-pintu rumahnya, fulan ini, pemilik rumah ini malam tadi berzina. Orang-orang terdahulu ada yang melakukan kemaksiatan dan langsung dihukum oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi umat Nabi ini yang seperti Qarun, pelit, banyak. Yang sombong seperti Firaun, banyak. Yang diktator seperti Namrud, banyak. Yang seperti kaum Nabi Lut pun juga ada. Tapi tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enaknya jadi umat Nabi. Maka Allah tambah lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala enggak membiarkan surga itu dimasuki sebelum umat Nabi yang kecil-kecil kayak kita ini masuk surga terlebih dahulu. Nah, sekarang bapak ibu enggak pernah minta sama Allah untuk jadi umatnya Nabi, enggak pernah. Pokoknya tiba-tiba lahir jadi umatnya Nabi. Nah, maka ini nikmat yang jarang disyukuri. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pokoknya kata Allah, kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk semua manusia. Nah, yang memperingati dan mengingati nikmat ini adalah saat bulan-bulan Maulid. Maka ibu bapak, di bulan Maulid ini atau bulan Rabi'il Anwar, Rabi'il Awal, ini ulama walaupun berbeda-beda tanggalnya, tapi hampir kesepakatan bulannya bulan Rabiul Awal. Ada yang bilang Nabi lahir tanggal 7, tanggal 9, tanggal 12. Pokoknya Rabiul Awal, Rabiul Awal. Nah, kita sebagaimana ketika kemarin 17 Agustus, Bu, itu kita memperingati hari apa, Bu? Kemerdekaan. Apa kira-kira kalau nggak diperingati udah nggak merdeka? Apa kira-kira kalau kita nggak memperingati 17 Agustus dosa? Nggak ada. Tapi kok berbuat bid'ah 17-an Agustus pakai lomba lagi nih kan. Ini suatu perkara yang baru ini. Nabi tidak pernah memperingati kemerdekaan Fathu Mekah. Misalnya ini, Bu, Pak. Nggak pernah Nabi itu, sahabat tidak pernah, tabi'in juga nggak pernah. Tapi sepanjang bulan Agustus semua merayakan kemerdekaannya. Mau itu dengan upacara, mau itu dengan lomba, mau itu dengan pengajian, mau itu dengan maulid, mau itu dengan istighosah. Pokoknya hal-hal yang menunjukkan rasa syukur. Syukur karena udah dikasih ulang tahun kemerdekaan. Bapak ibu tiap tahun ingat sama hari lahirnya. Bapak ingat nggak Pak sama hari lahir? Ingat ya. Dan sering kali merayakannya. Ngapain dirayain, Pak?
Padahal kita kan nggak penting-penting amat di dunia ini gitu kan. Tapi ternyata tetap kita peringati hari lahir kita. Ini hari tahun. Apalagi ibu-ibu, kalau sampai suaminya lupa, kan? Habis pengalaman ya. Kalau sampai lupa, ayah nggak ingat hari ini hari apa? Hari apa ya? Oh siap-siap Pak. Cemberut sepanjang hari ini kan. Hari anniversary, hari pernikahan diperingati. Hari jadi atau hari ulang tahun yayasan diperingati. Sekolah, pesantren diperingati. Masa hari lahirnya Nabi nggak diperingati? Nah, jadi kita ini hanya adat istiadat aja. Kita bukan nambah ibadah, tapi adat istiadat ini diisi ibadah. Ini maulid ini hanya adat istiadat. Dia bukan ibadah. Kebiasaan orang-orang memperingati. Pokoknya Bapak mau mengadakan maulid seperti kita sekarang atau tidak, nggak usah ribut, nggak apa-apa, nggak apa-apa, orang emang nggak wajib. Nggak mau mengadakan maulid seperti majelis yang diadakan di mana-mana. Yang penting jangan menyalahkan. Ini satu. Yang mengadakan maulid pun juga jangan menuduh yang tidak mengadakan maulid. Oh, ntar nggak dapat syafaat ente cinta nggak sama Nabi. Pun juga kita juga jangan bikin ribut. Yang penting apanya? Esensinya. Pokoknya bulan maulid jangan sampai tidak ingat Rasul. Itu maksud saya. Sebagaimana kita mengingati hari kemerdekaan, tujuannya meningkatkan cinta kepada negara kita, meningkatkan jiwa heroik atau jiwa pahlawan, jiwa pejuang di dalam diri kita untuk negara kita. Maka di bulan maulid ini jangan sampai lupa sama baginda Rasulullah SAW. Mau itu dengan banyak sholawat silakan. Mau itu dengan memperdengarkan atau mendengar kisah-kisah tentang Rasulullah SAW silakan. Mau itu dengan sedekah santunan anak yatim, karena baginda Nabi itu menjanjikan ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku nanti bersama orang yang menyantuni, menghidupi anak yatim seperti ini besok pada hari kiamat dalam surga. Silakan pakai santunan yatim. Mau itu dengan ngaji, banyak pengajian, membaca kitab-kitab hadis, silakan. Jadi dengan cara apa saja yang penting kita terhubung dengan Rasulullah SAW. Ini yang jangan sampai enggak. Jadi sibuk aja mikirin bagaimana menyalahkan peringatan maulid, tapi lupa untuk meningkatkan cinta kepada yang diperingati maulidnya. Nah, jadi kita ini tujuan kita mengadakan maulid-maulid yang semacam ini di mana-mana tempat. Tujuannya adalah meningkatkan cinta. Bu, kalau udah cinta tuh semua juga bagus. Cinta tuh asal. Jangan salah. Taat ya maksudnya. Taat itu bisa jadi muncul bukan dari orang yang mencintai. Para orang-orang munafik itu secara zohir taat, Bu, Pak, di zaman Nabi itu. Mereka ikut sholat berjamaah, mereka ikut. Dalam Quran sampai disebut mereka itu sholat. Idza qamu ilas sholah qamu kusalah. Tapi kalau sholat itu males-malesan. Kalau sholat itu berdirinya, bangunnya, geraknya itu kelihatan gak seneng atau males-malesan. Nah, tapi mereka sholat. Sampai Nabi itu bilang asqalus sholawat alal munafiqin as-subuh wal atama walau alimu ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Paling berat sholat itu ya subuh sama isya bagi orang munafik. Jadi orang munafik zuhurnya sholat, asarnya sholat, maghribnya sholat, subuh sama isya itu berat banget. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang sholat berjamaah. Jadi mereka tuh ada taatnya sama Nabi. Tapi apakah mereka cinta dengan Nabi? Tidak.
Mereka itu kalau di belakang Nabi itu ngomongin Nabi. La yukhrijanna minhal a'azzu minhal adzal. Lihat aja nanti tuh Muhammad tuh orang hina, orang luar, bukan orang sini, bukan orang Yasrib maksudnya, bukan orang Madinah. Dikata Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat aja, nanti orang yang lebih mulia akan mengusir orang yang lebih hina. Maksudnya yang lebih mulia itu dirinya, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik. Sedangkan orang yang paling hina, lebih hina itu baginda Nabi. Jadi orang munafik itu di depan Nabi taat, tapi nggak ada cinta dalam hatinya. Beda sama orang-orang yang dalam hatinya udah cinta. Taat itu gampang. Maka yang ditumbuhkan kepada anak-anak kita itu cintanya, bukan taatnya. Taat itu mudah kalau sudah cinta. Orang tuh kalau udah cinta nggak disuruh juga ngikut, Bu, Pak. Sekali lagi saya ulang, orang tuh kalau udah cinta nggak pakai dimotivasi ngikut. Gimana coba lihat orang-orang yang seneng sama korengan, Korea maksudnya. Itu luar biasa. Padahal mereka nggak nyuruh, ayo ikut kami, fattabi'uni. Mereka nggak ikut. Pokoknya dandan kayak gini, ngikut juga dandan kayak gitu. Sama kan? Make upnya kayak gini, ibu-ibu pengen juga make up kayak gitu. Yang laki-laki itu pengen rambutnya kayak gini, rambutnya juga kayak gitu. Sama lah. Padahal mereka nggak nyuruh ngikuti. Makanannya, makanan sekarang, makanan Korea. Waduh, menjamur, Pak. Topoki, tah. Sampai pinggir jalan ada topoki, ini topoki. Oh, makanan Korea rupanya. Mereka nggak nyuruh, tapi karena saking cintanya orang ya, sampai makanannya tuh diikuti. Itulah cinta itu, kekuatan cinta. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini, aduh, luar biasa cintanya sama Nabi itu. Nabi nggak pernah nyuruh ngikutin, kok dia ngikut. Di antara Padang Arafah ke Muzdalifah. Jadi Nabi itu waktu haji wada, setelah dari Wukuf di Padang Arafah, kemudian ke Muzdalifah, baru ke Mekah, baru ke Mina ya. Baru ke Mina, baru ke Mekah, ke Mina. Ke Mekah, ke Mina lagi. Jadi antara Arafah sama Muzdalifah, antara Muzdalifah ke Mina itu ada satu bukit ataupun juga jalan kecil tempat Nabi kencing. Sampai sekarang disebutnya Syi'bul Mabal. Syi'ib jalan kecil tempat Nabi singgah kencing. Lah itu Sayyidina Abdullah bin Umar setiap kali haji kalau lewat situ kencing, Pak. Padahal lagi nggak pengen kencing, cuma karena oh iya dulu Nabi pernah kencing di sini. Ada ngikut-ngikut kencing. Sampai beliau itu kalau jalan itu nginget-nginget. Dulu tapak kakinya Nabi di situ, tek, terus ke situ, tek. Jadi sampai tapak kakinya itu pengen ditapak di tempat di mana kaki Nabi berpijak. Itu saking cintanya itu. Jadi kalau Sayyidina Abdullah bin Umar, cuma saya aneh ini, orang-orang nggak paham masalah ini. Itu beliau kalau pergi ke Madinah, terus ke Raudhah, semoga kita nanti bisa. Itu ngelihat tempat duduknya Nabi, ya, mimbarnya Nabi itu. Setelah sholat tuh sama beliau diusap-usap tuh, Pak. Ini dulu Nabi duduk di sini, terus kemudian beliau usap di muka. Tabarruk kata. Ini ngambil barokah ini, Pak. Para sahabat juga dalam riwayat Musannaf Abdur Razzaq, para sahabat itu kalau orang-orang udah pergi dari masjid, mereka itu nyentuh-nyentuh pegangan mimbarnya Nabi. Jadi Nabi itu mimbarnya itu 1, 2, 3. Ada tiga tingkatan, terus tempat duduk. Nah, di tempat duduknya itu ada tongkatnya, kayak kayu. Ujungnya tuh Nabi suka pegangan buat sandaran tangan ketika beliau ceramah di atas mimbar itu. Itu sahabatnya suka megang-megang itu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal
yang hafal 1 juta hadis. Waktu ditanya, itu orang-orang pada menyentuh-nyentuh mimbarnya Nabi. Beliau bilang, la ba'sa bih, gak apa-apa. Itu bukan syirik. Itu hanya ngikut-ngikut. Ini kalau orang udah terlalu cinta tuh gitu, Pak, Bu. Gak usah disuruh taat pun taat. Sayyidina Thalha ibnul Bara' radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi SAW, mengungkapkan cintanya. Nah inilah kita. Ibu-ibu datang ini ya, bukan buat ngobrol sama tetangga toh. Nah itu ya. Bapak-bapak datang bukan buat tidur di masjid kan? Bukan dong gitu kan. Kita ini datang sebagaimana sahabat ingin mengungkapkan cintanya. Sayyidina Thalha bin Bara' radhiyallahu ta'ala itu datang kepada Nabi, terus tiba-tiba ngomong, ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilai. Engkau adalah orang yang paling saya cintai. Ini uhibuk, pokoknya saya cinta banget sama engkau. Jadi cinta itu diungkap, jangan dipendam. Wih, ini gitu ya. Cinta itu ada ungkapannya gitu. Lah Nabi sendiri itu mengungkapkan cinta kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk fala tad'anna an taqula dubura kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi itu bilang, Mu'adz, sambil megang tangannya, ya Allah, ini Sayyidina Mu'adz itu beruntung sekali. Dipegang, dijabat tangannya sama Nabi dibawa. Sebelum berpisah, Sayyidina Mu'adz itu pergi ke Yaman. Nabi bilang, Mu'adz, mungkin tahun depan kau datang, saya sudah tidak ada. Gimana nggak nangis itu Sayyidina Mu'adz? Tapi Mu'adz, saya ini cinta sama kamu Mu'adz. Aku ini cinta, inilah uhibuk. Aku ini sayang sama kamu Mu'adz. Jangan pernah meninggalkan setiap sholat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Nabi itu mengungkapkan cintanya kepada Mu'adz. Dan Nabi yang suruh, man ahabba ahadan, man ahabba rajulan falyudhhirhu. Orang yang mencintai seseorang, sampaikan, ungkapkan. Ini Sayyidina Thalha bin Bara' juga datang kepada Nabi semata-mata cuman mau ngomong, saya cinta sama engkau Nabi. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala juga begitu sama. Datang kepada baginda Nabi, terus bilang, ya Rasulullah, anta ahabbun nasi ilayya illa nafsi. Engkau adalah orang yang paling saya cintai kecuali diri saya. Saya masih lebih mencintai diri saya daripada engkau. Maka baginda Nabi katakan, la ya Umar. Belum sempurna. Maka Sayyidina Umar pun diam sebentar, mengoreksi lagi hatinya, meningkatkan cintanya. Jadi cinta itu bisa dinaikin. Setelah sudah merenung, baru beliau bilang, anta ahabbu an-nasi ilayya walau min nafsi. Engkau adalah yang paling saya cintai walaupun daripada diri saya sendiri. Engkau lebih saya cintai lebih daripada diri saya sendiri. Maka Nabi katakan, al-ana ya Umar fathbut. Umar, sekarang iman kamu sudah sempurna baru. Kalau sudah lebih mendahulukan aku daripada dirimu, baru imanmu sempurna. Terus istiqomah. Jadi ada ungkapan cinta dari sahabat. Inilah maulid. Ya, Sayyidina Thalha bin Bara' radhiyallahu anhu, beliau ini datang kepada Nabi terus mengungkapkan cintanya. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madalil, apa buktinya? Nah, ini kalau udah ditanya bukti, susah ini Pak. Kalau ngaku cinta gampang Bapak. Tapi mana buktinya dong? Katanya cinta, tapi nggak pernah qabil tuh. Ini gitu ya. Katanya cinta tapi nggak pernah ngelamar, bohong. Gitu ya. Ini perlu bukti dong. Nabi minta buktinya. Dalil. Mana buktinya? Maka beliau bilang, Sayyidina Thalha bin Bara' ini, murni masyita. Murni masyita. Nabi itu diminta sama Sayyidina Thalha, bukti saya cinta, perintahkan saya apapun yang kau mau. Terserah engkau deh. Ini bukti cinta ini. Baru bukti cinta itu taat, setia, loyal, korban. Itu baru dari berakar, berbuah daripada akar cinta itu sendiri. Makanya cintanya ini yang paling penting Pak sekarang. Bapak pokoknya ibu saya berharap cinta kita itu setelah maulid itu tumbuh.
Bukan hanya sekedar maulid itu datang, bengong, senderan, tidur, terus kemudian makan, kenyang, pulang. Bapak tadi maulid dapat apa? Ya enak makanannya. Enggak gitu. Enggak. Kita ingin ada kenaikan cinta kita kepada Nabi itu. Akhirnya kata Sayyidina Rasul, kata Rasulullah SAW, oh ini minta disuruh nih ya. Nabi bilang, uqtul abak, bunuh bapak kamu katanya. Tolha, bunuh bapak kamu. Gak pakai babi bu caci juga Pak. Langsung fakhama, langsung bangun. Langsung bangun Pak, Bu. Gak pakai tapi kan gak ada. Oh ini nggak sesuai dengan maslahat, nggak ada. Oh ini nggak sesuai dengan perkembangan zaman, ini perintah kayak gini, nggak ada. Itu kita, umat kita ini, umat Nabi sekarang, umat akhir zaman ini begitu. Diperintahkan Nabi, tapi kan sekarang zaman sekarang udah, ini. Kalau Thalha bin Barrah enggak, bunuh bapak kamu, langsung bangkit Pak, keluar dari masjid. Pas udah mau keluar dari masjid, Nabi panggil, ya Thalha, ta'al, balik, udnu, sini. Ma bu'ithu bi qati'atir rahim. Aku tidak diutus untuk memutus tali persaudaraan. Innama akhtabiruk, saya cuma ngetes doang. Nabi perlu nguji. Bapak-bapak siap ini, ibu-ibu ini siap, ini harus ini. Diuji nanti, pengakuan cintanya kepada Nabi itu diuji nanti. Tah dengan apa, dengan macam-macam lah pokoknya, saya nggak bisa sebut. Nabi bilang, saya innama akhtabiruk, saya cuman nguji aja. Nah, maka Sayyidina Thalha ini sudah dipastikan, sudah diketahui mencintai Rasulullah SAW. Pada saat salah satu perang, ba'di ghazawat, Nabi ini nyariin Thalha. Setelah selesai perang, aina Thalha? Mana Thalha bin Barrah? Mana Thalha? Oh, ustushhid ya Rasulullah, udah mati syahid Nabi. Akhirnya Nabi minta, coba mana jenazahnya, cari. Sahabat suruh nyari, setelah ketemu jenazahnya, maka baginda Nabi SAW yang menguburkan dengan tangannya yang mulia, yang memasukkan jenazahnya ke dalam kuburnya langsung dengan tangan Nabi. Dan Nabi SAW ngedoa, Allahumma alqa Thalha tathak ilaih wa yathak ilaik, tathak minka wa yathak minka. Ya Rabb, tolong engkau temui Thalha dalam keadaan engkau ridho kepadanya, dia ridho kepadamu. Engkau senang kepadanya, cinta kepadanya, dia cinta kepadamu. Karena sudah membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Cinta yang kayak gini Bu Pak, yang kita harapkan di maulid-maulid kita. Cinta yang bikin fanatik sama Nabi. Para sahabat itu fanatiknya luar biasa sama Nabi, itu fanatik. Ya kalau dibilang fanatisme tuh nggak boleh, kecuali kepada Rasulullah SAW. Kalau kepada Nabi itu fanatik boleh, harus malah. Para sahabat itu Bu Pak, itu kalau sudah Nabi, kalau Nabi berbicara, idza takallama atraku ru'usahum. Ini yang meriwayatkan itu Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an. Itu sebelum masuk Islam, dia disuruh jadi mata-mata oleh orang-orang Mekah, ngelihat bagaimana suasana atau strategi perangnya Nabi dengan para sahabat. Ternyata dilihat dari kejauhan, ini ketika laporan, saya nggak pernah melihat ada orang yang mencintai orang lain seperti sahabat Nabi mencintai baginda. Sahabat ini fanatiknya luar biasa. Kalau beliau Nabi itu idza takallama atraku ru'usahum. Kalau Nabi berbicara, mereka menundukkan pandangan mereka. Kayak bapak-bapak sekarang. Nunduk aja ya. Hilang kesadarannya ini kan. Kalau sahabat mah enggak, Pak, ini ya. Nunduk aja main handphone kan.
Kalau sahabat mah nggak ada. Maksudnya nunduk tuh ya benar-benar khusyuk gitu loh maksudnya. Wa idza tanakhama, kalau Nabi itu udah mau buang dahak, basatu aydiyahum, mereka akan menghamparkan tangan-tangan mereka. Kemudian fayatamassahu nabiha wujuhahum, itu dahaknya buat diusap di muka. Wah, ibu jangan idi-idi, itu bukan dahaknya ibu. Kalau dahaknya suami, itu nggak ada barokahnya itu malah. Apalagi suami perokok. Itu penyakitan semua ini. Kalau dahaknya Nabi itu wangi, Bu. Ada sumur banyak sumur-sumur tuh yang diludahi Nabi itu jadi jernih. Ada sumur Ihin. Tadinya airnya asat, kering, airnya jelek. Nabi itu dipanggil buat ngedoai. Setelah ngedoa terus kemudian diludah. Jadi banyak airnya paling jernih di antara yang jernih di Madinah. Tapi sekarang udah ditutup. Ada di kebun korma. Kalau city tour di Madinah biasanya ada kebun kurma. City tournya ke kebun kurma. Sebenarnya city tournya bukan ke kebun kurma mestinya, tapi ke sumurnya Nabi itu di depannya, tempat parkirnya. Namanya sumur Ihin. Walaupun sekarang udah ditutup, nggak ada airnya. Sumur Ghoros juga begitu juga. Airnya jelek, airnya sedikit, Nabi ludahin, akhirnya sumurnya pun juga jadi gede. Wa rafa'na laka dzikrak. Semua yang berkaitan dengan Nabi, Allah udah janji pasti akan kami muliakan. Walaupun berkaitan dengan Nabi hanya dengan ludahnya. Makanya kencingnya Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi itu suka tidur di rumahnya Sayyidatuna Ummu Salamah. Rumahnya Ummu Salamah itu dekat masjid Jumat. Biasanya kalau yang pergi ke Madinah itu dari Kuba dekat ada masjid Jumat. Masjid pertama kali Nabi melakukan Jumat. Itu di situ sampingnya dulu rumahnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah istrinya Nabi, Ummu Sulaim. Nabi itu suka numpang tidur siang. Ketika tidur siang nggak ada AC, nggak ada kipas, panas Bu Pak. Maka beliau suka keringetannya sampai ngucur. Sayyidatuna Ummu Sulaim narok botol di bawah ranjang atau di bawah dipan, di bawah tempat tidurnya Nabi, biar keringetnya masuk dalam botol. Dan botolnya itu atau keringetnya itu dijadikan essence minyak wangi. Jadi kalau beliau punya minyak wangi, setetes masukin keringat Rasul di botolnya minyak wanginya Ummu Sulaim. Maka kata Ummu Sulaim, tidak ada di Madinah perempuan yang minyak wanginya lebih wangi daripada minyak wangi saya. Karena kecampuran setetes daripada keringatnya Rasulullah SAW. Ini kayak apa ini kan? Jadi para sahabat itu wajar kalau mereka itu fanatiknya sampai mereka itu ngambil dahaknya Nabi SAW diusap. Yang gak kedapetan dahaknya ambil dari kawannya. Dan Nabi diem aja. Ini riwayat Bukhari sahih. Dan Nabi gak bilang, oh syirik, kultus, gak boleh mendewakan saya. Nah, ini berbeda. Ini tabarruk namanya, nyari barokah. Mereka gak mungkin syirik dengan Nabi itu gak mungkin. Nabi itu gak khawatir. La akhafu alaikum an tusyriku billahi ba'di. Saya nggak khawatir kalian bakal syirik lagi setelah aku. Nabi aja nggak khawatir syirik. Kita ini sangat khawatir apa-apa dibilang syirik, ini kan aneh. Ini fanatik namanya ibu-ibu. Kita berharap cinta kita itu seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala, yang lama nggak datang ke Madinah, pergi ke Suriah, pindah ke Suriah, kampung kecil namanya Daria. Akhirnya dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Amal ana laka antazurana. Bilal, kapan mau ziarah? Allahu Akbar. Ini kira-kira Bu Pak, kapan kita mau ziarah ke Rasul? Kapan mau datang? Belumkah waktunya untuk ziarah kepada baginda Nabi? Beli ininya mampu, beli itunya mampu, beli ininya bisa, beli itunya bisa. Kapan mau datang? Dulu para sahabat Bu, itu kalau mereka melakukan dosa, mereka akan diajarkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Nabi.
dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW, baru Allah akan berikan taubat kepada mereka. Lau annahum zalamu idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalau mereka melakukan dosa, datang kepada Rasul, minta ampun di depan Rasul, dimintakan ampun oleh Rasul, Allah akan menerima taubatnya dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Maka kita ini justru datang kepada Rasul itu bukan karena kita ini suci. Kita ini ingin datang kepada Rasul itu dalam keadaan kita bawa dosa, Bu. Rasul, saya banyak dosa, minta, berharap engkau mintakan ampun untuk saya. Dan ngobrol dengan Rasul itu bukan syirik. Kita bukan minta kepada Rasul sebagai Tuhan, minta agar Rasul memintakan ampun untuk kita, bukan syirik. Mau syirik? Para alim ulama, Imam Qurtubinya dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, banyak ulama-ulama menceritakan kisah tentang Al-Utsbi. Riwayat Al-Utsbi, ada seorang ulama namanya Al-Utsbi menceritakan ada seorang orang kampung, Bu, orang Arab Badui, Arabi, datang kepada makam Nabi, kemudian nangis-nangis di makam Nabi, bilang, wahai Rasul, dulu sahabat kalau melakukan dosa datang kepadamu, kemudian mereka istighfar minta ampun di hadapan engkau dan dimintakan ampun oleh engkau, Allah janji akan Allah terima taubatnya dan Allah ampuni dosanya. Hari ini wahai Rasul, saya datang kepada engkau dan saya banyak dosa, minta agar engkau mintakan ampun kepada Allah. Maka hamba berharap Allah mengampuni saya. Dan itu setelah nangis, ngadu sama Nabi, pulang, pergi. Akhirnya ada suara mimpi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang Arabi tadi, itu orang kampung yang gak berpendidikan tadi, yang gak dikenal, tapi minta ampun, minta istighfar di hadapan Nabi. Allah sudah ampuni dosanya. Ini pengen kita itu seperti Sayyidina Bilal itu yang dirindukan Rasulullah SAW. Ibu bapak kalau udah dipanggil Rasul pasti bisa umroh. Pasti bisa datang kepada Nabi itu kalau sudah dipanggil Nabi. Jangankan loh kok Nabi, itu Sayyidina Ibrahim dulu ketika bangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala suruh untuk memanggil wa'adzim finnasi bil hajj ya'tuka rijala ya'tuka min kulli fajjin amiq. Panggil, umumkan manusia agar melakukan haji Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dari Ka'bah itu manggil orang, padahal nggak ada orang. Ya ayuhan nas hujju ila baitillah. Wahai manusia, ayo haji. Maka kata Imam As-Sawi dalam tafsirnya, orang yang, kata ulama juga begitu banyak ulama yang mengatakan, orang yang di alam ruh atau di alam sebelum kita ke dunia, alam ruh, menjawab panggilan Nabi Ibrahim ketika itu. Ketika Nabi Ibrahim suruh panggil, ayo haji, terus kita jawab, labbaik, maka ketika hidup di dunia bisa haji. Maka ketika hidup di dunia bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, semoga kita masuk dalamnya. Itu panggilan Nabi Ibrahim. Bagaimana panggilan Rasulullah SAW? Kalau sudah dipanggil Rasul, datang, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, kalau sudah dipanggil Allah dan Rasulnya, datang. Ayo datang. Lima yuhyikum, untuk mendapatkan karunia yang akan menghidupkan hati kalian. Allahu akbar. Ini cinta yang kita inginkan. Sayyidina Bilal itu sampai dirindui Rasulullah SAW. Karena hatinya, jasadnya, pikirannya terpaut dengan Nabi. Semuanya. Beliau itu pindah dari Madinah karena nggak kuat ngelihat di mana-mana jejak Rasul. Di sini dulu Rasulullah SAW duduk, di sini dulu Nabi SAW tidur, di sini dulu Nabi SAW jalan.
Jadi kemana-mana itu yang diingat Nabi, Pak. Jadi kalau ke Madinah, jangan terpukau dengan hotelnya, jangan terpukau dengan museumnya, bukan terpukau dengan burung-burung merpatinya yang banyak. Nggak. Ibu bapak kalau datang ke Madinah, kalau bisa ini ya, kalau lagi nggak panas, jangan pakai sendal. Seperti Imam Malik, nggak pakai sendal. Saya pengen tapak saya itu kena dengan debu yang pernah diinjak oleh Rasulullah. Bagaimana saya pakai sendal, kata Imam Malik, bagaimana saya berkendaraan, sedangkan ada jasad Nabi SAW yang mulia di bawah tanahnya. Cinta yang kayak gini yang kita mau. Jadi suruh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Idhah fil Manasik, kalau ke Madinah itu adab yang pertama kali adalah istihdhar azamat Rasul, menghadirkan keagungan Nabi di setiap seluk-beluk Madinah. Begitu yang dialami sahabat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau nggak kuat lama-lama tinggal di Madinah, pergi dari Madinah karena nggak kuat ingat Rasul terus, nangis aja bawaannya. Itu ketika Nabi wafat, ada sahabat yang gila. Sayyidina Utsman tuh sempat ngeblank, mendengar Nabi SAW wafat. Sayyidina Utsman tuh bengong beberapa hari, nggak tahu apa yang dilakukan, bengong, nggak tahu dunia ini gimana kalau nggak ada Rasul. Saya udah gimana nanti setelah Rasulullah nggak ada tuh saya gimana? Ada sahabat Nabi yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibutakan matanya. Ada sahabat Nabi yang langsung meninggal dunia ketika Nabi SAW wafat. Ini cinta yang kayak apa, Bu? Fanatik yang seperti apa ini? Dan Sayyidina Bilal akhirnya ketika dimimpikan kayak gitu tuh langsung bangun, bergegas minta sama istrinya untuk dipersiapkan bekal, pergi ke Madinah langsung ziarah, saya mau ketemu Nabi. Datang, siapin paspornya, kalau sekarang ini siapin tiketnya, pokoknya saya mau ketemu Nabi, nggak mau, soalnya udah dimimpikan, udah dipanggil sama Nabi SAW. Akhirnya Sayyidina Bilal itu datang ke Madinah, jauh dari Syam, bisa perjalanannya sebulan. Datang ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar gembira, Sayyidina Umar gembira, datang, Bilal, ahlan wa sahlan ya Bilal, adzin kama tu'adzin fi ahdi Rasulillah. Tolong Bilal adzan sebagaimana dulu engkau adzan untuk Rasul. Oh, nggak bisa, kata Bilal, saya nggak kuat lagi. Saya nggak kuat kalau adzan. Kalau dulu saya kalau adzan Rasul, setelah saya adzan saya membangunkan Rasul. Kalau setelah adzan saya datang ke rumah Rasul. Sekarang kalau saya adzan siapa yang saya datangi? Allahu Akbar. Tapi akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini memohon kepada Sayyidina Bilal untuk adzan. Ya Bilal, ya amma, adzin kama kunta tu'adzin fi ahdi Rasulillah. Tolong adzan wahai om, paman, sebagaimana dulu engkau juga adzan untuk Rasul. Maka karena ini permintaan cucunya yang tercinta, baginda Nabi itu cium, peluk, senantiasa merangkul, bahkan main-main ngegendong dua anak ini, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka Sayyidina Bilal nggak bakal tega menolaknya. Ini cucunya Nabi, ini nggak mungkin saya tolak. Akhirnya Sayyidina Bilal pun mulai adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dajatil Madinah bil buka. Madinah itu gempar dengan tangisan, Bu. Setiap laki perempuan yang mendengar adzan ini semuanya nangis ingat Rasul. Ahayyun Rasulullah. Mereka bilang, apa Rasul itu bangun udah hidup lagi? Ini adzan yang dulu Nabi masih hidup. Apa Nabi itu hidup lagi? Semua orang keluar, perempuan-perempuannya keluar, ingin berjumpa dengan Nabi yang sudah mereka rindukan, Pak. Nah, padahal belum lama kan Sayyidina Abu Bakar masih hidup, di bawah 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar meninggal setelah 2 tahun Rasulullah SAW meninggal. Itulah cinta ya. Cinta tuh kalau udah kekasihnya pergi, pengen cepat pergi dari dunia ini. Sayyidina Abu Bakar itu. Akhirnya sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan Sayyidina Bilal. Enggak kuat, Pak, untuk mengucapkan nama Sayyidina Muhammad.